Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu, kakak, abang-abang semua. Hari ini saya mau jawab pertanyaan dari konten saya tentang sakit di belikat. Ya, sakit di belikat ini banyak sekali yang mengeluhkan dan banyak pertanyaan yang para viewers dan subscriber tanya dan yang berhubungan dengan sakit belikat. Sebelumnya saya akan bicarakan tentang sakit belikat itu secara umum lebih banyak karena gangguan postur dan kebiasaan. Ya, itu yang paling banyak terjadi. Tapi bisa juga karena hal lain. Moga beberapa pertanyaan ini menjawab pertanyaan Bapak, Ibu, dan kakak abang sekalian. Kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama dari siapa ini? Dari Izam Al-Hafiz. Assalamualaikum dok, saya mau tanya apakah belikat pegel, napas juga jadi sesak? Mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Izam, baik, saya seorang fisioterapis ya. Berulang saya beritahukan, apakah belikat pegel, napasnya bisa sesak? Sangat mungkin bisa, karena belikat itu berhubungan juga dengan pengembangan rongga dada atau ekspansi torak. Ya. Kalau ototnya tidak bekerja dengan optimal, maka kembang kempis rongga dada juga berpengaruh. Jika rongga dadanya mengembang dan mengempisnya tidak optimal, maka paru-paru juga bekerja tidak optimal ya. Walaupun mesti dicek dulu ini kenapa sampai sesak ya. Kondisi sesak seringkali saya temukan yang sifatnya sudah kronis ya. Kronis itu artinya sudah lama, terutama di pasien-pasien dengan diagnosis skoliosis ya, yang tulang belakangnya miring ya. Ya, dan itu kan sudah lama, dan kan selain nyeri di belikat karena posturnya tidak ideal, salah, akhirnya bisa menyebabkan sesak. Nah, kondisi sesak ini bukan karena asmatik, misalnya karena sindrom asma ya, tapi karena memang kerja ototnya tidak optimal atau bermasalah ya. Jadi sangat mungkin bisa. Lalu ada lagi dari kayaknya Abang Handika. Dok, saya sakit tulang belikat sudah 1 minggu dari puasa, padahal saya baru 15 tahun. Ini mewakili banget. Kasus nyeri pada belikat tidak selalu berhubungan dengan orang tua, jangan lupa ya. Ini contohnya teman kita nih, Bang Handika, usianya baru 15 tahun. Nah, berarti sakit di belikat itu tidak ada hubungan dengan usia berapa bisa. Saya juga menemukan kasus ini anak-anak SD, bahkan anak-anak lebih kecil dari usia beliau ya. Karena apa? Untuk sekarang lebih karena postural dan kebiasaan. Contoh nih, kan masa pandemi ini kita banyak duduk ya, lihat handphone, lihat laptop, posisinya melengkung seperti ini. Coba dicek lagi videonya ya, karena banyak kan melengkung ke depan sehingga ototnya ketarik terus, bekerja eksentrik, over eksentrik kita bilang ya, lalu menyebabkan nyeri ya. Makanya makin kesini banyak yang masih muda-muda sudah sakit di belikatnya ya, karena memang tidak selalu karena faktor usia, dan memang juga bukan karena faktor usia ya, lebih kepada tadi faktor kebiasaan dan aktivitas serta postur yang salah. Satu pertanyaan lagi ya. Nah, ini juga menarik dari Bapak Irwan Aprian. Saya sudah 1 bulan lewat 1 minggu dok, penyebabnya dari asam lambung. Solusinya gimana dok? Nah, kalau beliau sudah straight bahwasanya dari asam lambung, walaupun kita harus pastikan dulu apakah benar hanya karena asam lambung. Satu, yang kedua juga apakah asam lambung menyebabkan sakit di belikat?
Nah, oke, saya jawab yang kedua dulu. Benar sekali, gangguan pada lambung bisa menyebabkan sakit pada area belikat. Ini contoh saya kasih gambar. Kita bilang namanya visceral pain, nyeri organ dalam, kasus masalah di organ dalam, lambung dan sebagainya yang menyebabkan keluhan di tempat lain. Kita sering dengar kan kalau misalnya sakit pinggang dihubungkan dengan apa? Ya, kurang minum, misalnya dihubungkan dengan apa? Kasus pada ginjal. Nah, kalau pada lambung memang bisa menyebabkan keluhan pada belikat. Ya, walaupun dipastikan dulu ini benar nggak bukan cuma sih karena sakit lambung, apakah ada kasus yang lainnya yang sifatnya lokal, bukan karena visceral pain. Untuk penanganannya gimana, solusinya ya silahkan, idealnya Bapak ke dokter penyakit dalam untuk mendapatkan obat-obatan untuk lambungnya. Kalau saya pribadi sangat saya sarankan untuk mengelola makan, ya, jangan banyak makan yang sifatnya asam, bukan rasanya asam ya, sifatnya. Jadi atau kita bilang pH, keasamannya itu jangan yang rendah, sifatnya acid, tapi banyak makan yang pH-nya lebih tinggi, yang alkali atau basa. Nah, pH yang tinggi itu ada di 2, yaitu sayur dan buah. Ya, itu pH-nya tinggi. Walaupun rasanya ada yang asam, misalnya jeruk misalnya, itu tetap pH-nya tinggi, sifatnya basa, bukan asam. Ya. Gula pasir walaupun rasanya manis, itu pH-nya rendah, sifatnya asam. Susu ada manis ada gulanya, apalagi susu gula pasir itu pH-nya rendah, sifatnya asam. Sangat tidak welcome, tidak baik buat kasus lambung atau gastritis. Ya, mudah-mudahan kita bahas kapan-kapan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis lagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.